Salam Pemuda Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di studio EZI TV. Tema kali ini memang harus diketahui seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana sudah hampir 2 bulan berjalan kasus gagal ginjal akut menjadi fenomena tersendiri. Ada yang bilang misteri, ada yang bilang juga korporasi kejahatan perusahaan, dan ada juga yang bilang negara harus disalahkan. Namun kita harus bijak dan bisa melihat secara terang benderang bagaimana kasus ini sebenarnya terjadi. Di studio EZI TV memang agak sedikit berbeda, namun ada salah satu tokoh eksponen pemuda Indonesia yaitu Bang Rudi Darmawanto, Sarjana Hukum, Ketua Poros Rawamangun. Selamat malam Bang. Ada Bang Iskandar Sitorus, pendiri LBH Kesehatan. Selamat malam Bang. Ada Ezra Christian Patiasina sebagai aktivis juga sebagai pengamat dan pelaku alat-alat kesehatan di Indonesia. Selamat malam Ezra. Jadi kita langsung saja nih Bang dan Ezra juga. Kita mungkin pertama ke Bang Rudi ya. Jadi kita sudah tahu lah bagaimana dalam beberapa bulan ini di 28 provinsi menjadi sangat fenomenal. Begitu banyak anak-anak di Indonesia yang meninggal. Menteri ada sekitar hari ini juga bicara, dia sedih, dia mengaku sebagai pemerintah juga akan bertanggung jawab, itu pasti. Dan cuman banyak alasan-alasan yang memang rakyat Indonesia masih belum menangkap. Dan saya dengar ini Bang Rudi juga akan melaporkan Penny Lukito sebagai Ketua BPOM. Bisa dikasih gambaran Bang, sama mungkin ada kenapa sampai Penny dilaporkan ke Bareskrim. Silakan Bang Rudi Hartanto. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, malam hari ini saya berterima kasih atas nama teman-teman aktivis Jakarta untuk bisa diperkenankan melalui forum yang baik ini. Pertama, kegalauan ini berangkat dari kasus yang sangat mengejutkan kita ketika di 3-4 bulan yang lalu di RSCM itu di lantai 2, khususnya menyangkut penyakit dalam khusus anak-anak, ada gangguan ginjal akut itu meningkat. Nah, gangguan ginjal meningkat itu diakibatkan ketika dilansir oleh Kemenkes ada kecurigaan kandungan paracetamol, mohon maaf, saya terpaksa harus menyebut nama-nama itu. Kemudian obat-obat Thermorec, obat-obat, saya bawa contohnya ini, seperti ini, penurun panas yang ternyata hampir mirip sama dengan kasus yang ada di Gambia. Di Gambia itu ada beberapa anak yang memang akhirnya meninggal dunia, sekaligus beberapa yang melakukan penyembuhan karena memang ginjalnya rusak, ginjalnya bocor. Nah, teman-teman di Poros Rawamangun berusaha untuk bisa menanggapi ini secara baik, melakukan advokasi, melakukan penyuluhan dengan memberikan masukan kepada aparat terkait, termasuk kepada BP POM. Tapi ternyata sampai hari ini BP POM tidak melakukan upaya klarifikasi atau melakukan upaya bagaimana memberikan solusi yang baik. Kita tahu bahwa di dalam sirup, di dalam cairan penurun panas itu ada, saya bukan ahli kesehatan tapi saya membaca literatur, ada zat yang disebut ethylene glycol. Ethylene glycol itu sebenarnya kalau dalam dulu di SMA kita diajarkan rumus kimianya, CHO, C2H6O2. Adalah zat organik yang bisa melumerkan sesuatu yang beku, sesuatu yang tingkat kecairannya dikonstankan dalam ruang suhu tertutup, ruang yang tertutup. Contoh ya sirup.
Contoh juga etilen glikol itu digunakan di hidrolik, mesin-mesin hidrolik itu digunakan. Kemudian etilen glikol juga dipakai di tinta pulpen kita. Nah, akibat etilen glikol itulah yang kadarnya yang tidak disesuaikan dengan standar WHO atau standar kesehatan, maka apabila diminum dalam waktu tertentu, maka ginjal kita itu akan tergores, rusak oleh karena zat itu dalam kadar tertentu. Bahkan Kemenkes kemarin menyebutkan, mungkin BPOM sendiri kalau tidak salah, menyebutkan sampai pada kadar 45%, 200 sekian mili, itu masuk ke perut anak-anak kita, anak-anak Indonesia, anak-anak balita kita, aset modal dasar bangsa ini. Yang jumlahnya sekarang melebihi kasus Kanjuruhan, melebihi kasus Freddy Sambo. Kalau boleh saya sampaikan bahwa ternyata BPOM itu lebih kejam dari Freddy Sambo, lebih kejam dari Kanjuruhan. Karena tupoksi BPOM lah yang harus Badan Pengawas Obat dan Makanan. Terlepas itu langsam izinnya, terlepas itu diberikan serta-merta izinnya, tetapi harus dilakukan periode, dilakukan tera. Saya itu di pasar, hidup saya di pasar timbangan-timbangan itu per 3 bulan ada anunya bos, ada teranya, ada uji kelayakan. Jadi timbangan itu memenuhi syarat tidak, memenuhi standar tidak. Kok ini obat dibiarkan begitu saja sampai pada akhirnya memakan korban. Lucunya lagi, BPOM, mohon maaf, itu melaporkan produsen-produsen bahwa produsen itu salah, iya. Produsen itu melakukan itu salah, iya. Tapi itu soal hukum. Tapi sesungguhnya tupoksi yang paling penting itu adalah tugas BPOM sendiri. Meskipun Kepala BPOM melaporkan secara jurisdiksi kepada Bareskrim 2 hari yang lalu kalau nggak salah, kan sudah dilansir itu perusahaan-perusahaan yang memang melanggar. Tapi tidak menghilangkan tidak pidana Kepala BPOM sendiri. Karena Kepala BPOM itu membuat maklumatnya pada tanggal 23 Agustus 2018 bahwa saya atau BPOM akan melakukan pelayanan dengan standar kesehatan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan dia melanggar maklumatnya sendiri. Jadi keprihatinan ini keprihatinan kita yang dalam. Keprihatinan kita semua, anak balita kita, anak Indonesia kita terpapar dengan etilen glikol. Dan bahkan kemarin saya jam 4 sore mendatangi ke rumah korban, anak namanya Gilang Noval, kelas 4 SD, ginjalnya rusak akibat minum sirup penurun panas. Saya kira itu dari saya sementara. Kita kunci di situ ya Bang Rudi ya. Jadi kita lanjut ke Bang Iskandar. Jadi mungkin di sesi kedua nanti baru bolehlah kita berdebat. Tapi kita mau tahu gambaran masing-masing. Tadi Bang Rudi sudah, ke Bang Iskandar. Jadi saya sempat mendengar adanya yang namanya kejahatan korporasi dalam hal kasus gagal ginjal akut ini. Silakan Bang Iskandar. Terima kasih Mas Gunawan. Terima kasih pemirsa. Jadi begini, kebetulan saya riset tentang ginjal. Itu tahun 1993 untuk skripsi saya. Skripsi saya itu judulnya transplantasi organ ginjal manusia dari perspektif hukum perdata. Jadi saya tahu banget itu ginjal. Ginjal itu ada 2. Di belakang, di atas tulang ekor kita. Kalau secara ilmiah, ginjal ini fungsinya sama kiri dan kanan. Jika satu rusak, manusia masih bisa hidup, Mas Gunawan. Kalau dua-dua rusak, baru dia meninggal. Gitu. Dan kerusakan satu ginjal itu paling cepat 2 tahun. Jadi, kalau ada kerusakan ginjal dalam waktu cepat, sekaligus kedua-duanya,
ada kejadian luar biasa yang mengakibatkan ini. Nah, kita masuk ke dalam persoalan anak-anak di bawah 14 tahun mengalami gagal ginjal akut. Jadi kalau kita lihat budaya bangsa kita, sakit dulu baru minum obat. Enggak ada minum obat dulu baru sakit, enggak ada. Jadi sebulan lalu kita sudah dorong, kebetulan saya juga WA Pak Menteri ya. Kalau yang namanya orang sakit, anak-anak sakit karena tidak bisa pipis, kan gangguan itu, dibawa ke rumah sakit, minum obat-obat itu setelah di rumah sakit. Maaf dulu itu ya. Mengukurnya nanti kita lihat kajiannya. Jadi ada juga anak yang sakit sejenis yang dikategorikan penyakit baru ini. Penyakit baru itu Mas Gunawan itu bersiklus. Per 100 tahun dia akan ketemu penyakit baru. Itu di dunia kesehatan tuh siklus. Nah penyakit ini 100 tahun ketemu. Ini harinya. Ada anak-anak seperti di daerah Nusa Tenggara Timur sakit, tidak minum obat, meninggal. Kita harus hati-hati ini. Ini di rapat dengar pendapat DPR RI di Komisi 9. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Sebenarnya negara harus mencari tahu penyebab sakitnya dulu. Kalau kemudian gara-gara sakit di rumah sakit dan atau di rumah mengkonsumsi obat lalu ditemukan kandungan kimia yang tidak seharusnya di tubuh manusia, itu adalah penyebab kedua. Penyebab pertamanya dulu. Jadi kita jangan terjebak nanti ini aneh-aneh. Pengumuman menteri pertama, mohon maaf untuk EZTV, bukan disebut kimia. Pak Menteri Budi Gunadi menyebut ini adalah bakteri. Pengumuman pertamanya bakteri, bukan kimia. Nah ini yang kita harus telah baik-baik. Lalu kalau kita perhatikan lagi, apakah negara sudah pertama ikut berkontribusi membantu keluarga selama perawatan? Karena di BPJS jenis penyakit ini belum ada. Belum di cover untuk keluarga-keluarga kita yang tidak mampu. Ada tidak terlihat kontribusi negara membantu mereka? Lalu yang paling tepat belajar dari kejadian-kejadian kemarin serangan sebaran COVID. Apakah angka ini valid? Jangan-jangan angkanya bertambah seperti yang kebiasaan. Ini kan mental model bangsa kita. Atau angkanya ditutup-tutupi seperti yang biasa. Nah, malam ini kami hanya mau menyampaikan bahwa apapun yang terjadi, negara harus bertanggung jawab. Tinggal dipilah negaranya unsur yang mana atau pemerintahnya unsur yang mana. Tetapi kita jangan mau terjebak dengan, kalau menurut kami ini kontestasi antara kewenangan Menteri Kesehatan dengan kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ini udah mirip kontestasi ini. Yang satu mengumumkan ratusan produk obat, yang satu mengumumkan cuma 60-an gitu ya. Nah jadi bangsa ini dibuat sesat. Kita sepakat bahwa ini masalah kemanusiaan yang harus diperhatikan. Dan kalau disederhanakan bahwa penyebabnya adalah obat, mohon maaf Mas Gunawan, ini bukan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Tidak. Kalau pengalaman kita ratusan korban KIPI itu umumnya setelah disuntik atau ditetes baru sakit. Nah ini menjadi debatable supaya masyarakat kita tidak dirugikan ke depannya. Supaya penanganan itu inherent satu kesatuan, tidak ada yang lepas tanggung jawabnya, tidak ada yang dirugikan nanti ke depan. Untuk sementara ini kami menyampaikan bahwa kami prihatin dengan angka-angka kematian itu. Kami bukan melihat angka, tetapi kemalangan yang sia-sia yang dialami oleh rakyat hanya karena kelalaian negara. Oke, kita langsung ke Mas Ezra nih, sebagai praktisi alat-alat kesehatan dan juga banyak perusahaan-perusahaan yang meminta Mas Ezra untuk mengurus izin ke BPOM. Nah kita melihat nih baru hari ini pemerintah mencabut izin edar 3 perusahaan yang memang terkait dengan propilen glikol dan EG. Jadi menurut sepengetahuan Mas Ezra, pencabutan edar itu sih seperti apa sih di BPOM itu? Boleh diceritakan Mas Ezra?
Oke, saya ingin menjelaskan dari awal tentang masalah gagal ginjal akut ya. Jadi kan sebelumnya ada diskusi dari Kementerian Kesehatan bahwa penyebab masalah gagal ginjal akut ini ada 4. Pertama itu dari infeksi, kedua itu dari dehidrasi, ketiga itu dari pendarahan, dan keempat itu terakhir yaitu dari intoksinisasi ya di situ ya. Jadi di situ dari bahan-bahan luar. Jadi kita lihat lagi dari perkembangannya sampai sekarang, kenapa sampai EG dan DEG ini atau ethylene glycol maupun dietilen glycol itu disebut sebagai penyebabnya itu karena ketika penghentian pemberian obat sirup dilihat di situ bahwa terdapat penurunan drastis dari korban-korban yang terkena dampak dari efek gagal ginjal akut. Makanya itu disimpulkanlah seperti itu karena banyak temuan-temuan lain seperti paparan EG dan DEG-nya itu seperti apa di bahan-bahan baku pembuat obat. Jadi kalau menurut untuk BPOM sendiri, kenapa di sini ada pencabutan ya di situ dari Mas Gun? Kita lihat dari alur proses pengawalan dari BPOM ketika pra-market dan post-market itu kan seperti kita lihat BPOM ini sulitnya itu apa? Dia keras di depan tapi lembek di belakang, di akhir atau di perjalanan. Jadi ketika dia mau keluarin izin untuk pra-market sebelumnya itu, nah itu mereka keras. Jadi mereka mereka bisa memperhatikan semua unsur aspek-aspek dari semua apa yang akan diterbitkan untuk perizinannya. Tapi setelah itu kita lihat sendiri kenapa sampai sekarang penanganannya lambat. Kenapa kita nggak langsung dapat loh maksudnya. Oh ini obat-obat ini ada perubahan kenaikannya. Karena tidak ada namanya pasca evaluasi. Jadi pasca evaluasi yang diberikan kepada buat pelaku industri farmasi itu tidak ada. Nah makanya ini yang suatu kebobrokan sistem menurut saya ya. Kenapa kayak gitu? Karena tidak ada pasca evaluasi. Jadi mau kita ganti bahan pun itu kalau kita lihat kemarin hasil rapat dengar pendapat, mereka itu kalau ada pemberitahuan, maksudnya dari Kepala BPOM itu mereka memberitahukan mereka akan melakukan evaluasi kalau ada pemberitahuan dari dokter, dari pasien, dan dari beberapa balai-balai BPOM yang lain di daerah. Nah, apakah itu kan bukan suatu hal preventif. Ketika udah ada yang mati, baru mereka itu untuk apa? Ya, itu sangat buruknya seperti itu. Kenapa di situ kita harus ada perubahan sistem? Karena bobroknya dari sistem evaluasi pasca dari market itu. Jadi itu untuk sementara itu aja Bang Gun. Oke, terima kasih Mas Ezra. Jadi biar tambah seru nih kan. Jadi udah ada gambaran ini Bang Rudi kan dari si Mas Ezra. Gimana sistem atau mekanisme di BPOM itu memang di awal itu ketat. Jadi orang-orang yang mau minta izin itu sulit. Ada inilah. Bahkan dulu saya juga pernah mendapat orang-orang yang ingin masuk dapat izin dari BPOM itu mental terus bertahun-tahun. Sampai 3 tahun dia nggak lolos. Ya karena memang tadi benar kata Mas Ezra, ketat di awal. Tapi sesudah itu lembek dan tidak ada pasca evaluasi. Nah terkait dengan laporan Bang Rudi ke Mabes, ini boleh diceritakan bagaimana mungkin rakyat Indonesia juga geram. Kalau melihat tadi cerita Mas Ezra juga ada link nih dengan terkait dengan laporan Bang Rudi ke Mabes Polri. Silakan Bang Rudi. Iya, terima kasih. Pertama saya ingin mengomentari beberapa hal sebagai bentuk bagian dari memperkaya kita untuk melakukan gerakan secara baik agar supaya ada kesadaran nasional, ada kesadaran kebangsaan terhadap soal kasus ginjal akut ini. Sebelumnya saya cerita begini. Setiap anak balita yang kemudian panas badannya,
3 hari, 2 hari, sampai 5 hari. Itu kalau orang-orang di tempat saya, orang susah itu, dia beli obat yang seperti ini. Murah meriah di apotek. Ya pokoknya nurunin panas saja. Dia minum tuh. Dan memang alhamdulillah reda. Dalam waktu tertentu seperti Gilang itu diminumin terus. Kemudian bulan Agustus kencingnya berwarna. Panas, muntah, buang air, nggak bisa kencing-kencing. Begitu kencing berwarna langsung. Dibawalah ke rumah sakit, ternyata memang benar gangguan ginjal. Dan ternyata kasus yang seperti itu di bulan yang lalu sampai dengan 2 bulan ke belakang itu meningkat, termasuk anak saya. Termasuk anak saya sendiri. Tapi sampai sekarang saya karena saya bilang saya akan tetap menunggu evaluasi dari teman-teman yang bidang kesehatan, tapi saya curigai memang betul ethylene glycol itulah yang penyebab dari itu semua sehingga merusak ginjal anak-anak kita. Di kita itu ada balita yang umur 2 tahun, balita lagi masih ada umur 3 tahun setengah, ada anak-anak yang sudah kelas SD kelas 1, ada yang SD kelas 4 yang paling besar, kelas 4, 11 tahun si Gilang ini. Dan itu sedih memang. Iya kalau dia bisa sembuh. Terus yang tanggung jawab siapa? Benar itu, bos. Yang tanggung jawab siapa? Iya kalau bisa sembuh gitu kan. Kalau nggak sembuh meninggal atau cuci darah. Sedih bos. Dan ini adalah cikal bakal aset dasar dari bangsa ini. Anak-anak cerdas yang akan datang. Pengganti kita semua. Gitu loh. Nah kaitannya kenapa saya harus ke Bareskrim? Karena nggak ada yang mau ngelaporin bos. Negara diem gitu loh. Saya mau laporin aja. Sebagai class action, sebagai masyarakat, sudah ada bukti obatnya, ada standing legalnya kalau istilah hukum Bapak ini, ada yang korban, dan ya kita sampaikan ke Bareskrim. Jadi tanggung jawab. Tapi laporan itu diterima Bareskrim? Kita masih mungkin kalau nggak besok lusa ya, kita akan ke sana. Kita lagi menyusun itu karena memang dari 5 korban ini, 1 masih belum ketemu orang tuanya. Istrinya udah, ibunya udah maksudnya, tapi suaminya masih di luar kota. Saya nunggu 5 orang ini dulu, 4 sudah, 1 lagi, baru saya ke Bareskrim. Untuk melaporkan memang khusus kepala BUMN, karena itu tugas fungsinya. Bukan tugas saya siapa-siapa, tugasnya beliau. Soal kemudian beliau sekarang melaporkan kepada pihak Bareskrim perusahaan itu soal tugas dia. Tapi kenapa kok bisa terjadi gitu loh. Kan gak boleh dong tiba akal. Kan harus ada, benar. Bahkan ada lawyernya perusahaan apa itu ngomong, saya dapat izin kok obat ini dari 2020 sampai 2025 loh. Emang langsam begitu? Ada something wrong, ada why not gitu loh. Berarti kan ada permainan atau apa, saya nggak ngerti lah. Tapi nanti biar hukum yang bicara itu. Saya kira itu. Oke, Bang Rudi nih ke Bang Iskandar nih. Jadi ada 2 poin yang saya tangkap nih. Kenapa Bang Rudi sampai melaporkan Penny Lukito dan BPOM melaporkan 3 perusahaan itu ke Bareskrim. Jadi mungkin ada pandangan Bang Iskandar mengenai kedua persoalan hukum. BPOM melaporkan 3 perusahaan karena melakukan cairan yang melebihi ambang batas. Pertama saya dengar ada 48 mg, tiba-tiba hari ini saya baca sampai 235 mg di sirup-sirup tersebut. Nah, tapi Bang Rudi juga melaporkan karena merasa ini tidak ada yang melaporkan ini. Siapa yang harus bertanggung jawab sebenarnya? Jadi saya ingin masukan dari mungkin Bang Iskandar selaku pengetahuan hukum kesehatannya memang sudah mumpuni. Silakan Bang Iskandar melihat 2 kasus tersebut. Jadi gini Mas Gunawan, saya sebut tadi kita harus tahu dulu akarnya. Yang kedua, di dunia kedokteran, dunia kesehatan, zat ini, kimiawi ini sampai 56 mg di tubuh manusia itu ambang batas.
itu aman. Kalau 56 miligram itu setara dengan berapa botol obat. Ini jangan nanti sampai terjebak. Makanya kami mengatakan jangan terjebak kepada kontestasi. Seperti tadi contoh dari Bang Rudi. Almarhum bilang, sakit kapan? Minum obatnya kapan? Kalau ingin kita objektif, tentu harus ada penelitian dan atau laboratorium menyebut penyebab kematian. Minimal di puslapfor atau dilakukan otopsi. Yang kita takutkan, pemerintah ini kan membuat ada rantai putus. Apa iya di tubuh para anak-anak bangsa kita itu melampaui 56 miligram ditemukan zat itu? Nanti lepas dari jerat itu perusahaan. Lepas dari jerat itu Badan POM. Nah, kami sarankan kepada publik, mari beramai-ramai untuk keluarganya yang berkenan diautopsi dulu. Lalu nanti disimpul, autopsi itu benar nggak ada kimia. Sebab dari ratusan korban itu, ada puluhan yang disebut oleh anggota DPR RI Melki, itu di daerah pemilihan dia tidak pernah mengkonsumsi obat. Oke, sebentar Bang Rudi, itu si Gilang sudah diotopsi belum? No. Yang meninggal kita enggak, tapi ada Pak Jamal, tapi Gilang masih hidup alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi bocor itunya, ginjalnya. Jadi ini anak memang makanannya harus di inkubator terus. Tapi kemarin sempat bisa keluar karena dianggap sehat, bisa ngobrol sama saya. Tapi memang sudah dicek up keseluruhan sudah, Gilang ada bahwa itu memang medisnya penyebabnya Iya, ada zat-zat cairan itu. No. Tapi dia ginjal akut. Soal penyebabnya itu benar. Perlu ada evaluasi. Artinya begini dia, yang dikatakan Pak Rudi, saya mohon maaf kalau tadi saya pikir tadi almarhum, saya mohon maaf. Karena persepsi bahwa ini kematian kan. Nah, kalau memang sudah ada kebocoran atau ada faal pada ginjal, tentu itu bukanlah semata-mata seperti kategori kematian karena ginjal akut. Nah ini makanya kita himbau masyarakat, kalau boleh Bang Rudi ini menjadi sentrum dari anak bangsa yang berkenan untuk dilakukan otopsi, agar kita mengetahui di tubuh-tubuh putra-putri kita itu sesungguhnya benar ada enggak zat itu. Kalau saran kami dari awal, kita dilakukan untuk melakukan yang namanya otopsi. Kedua, kalau saran kami kepada masyarakat yang ingin menempuh hukum, dicoba bawa ke laboratorium atas korban yang hidup seperti Gilang, masuk ke kimiawi seperti di MIPA UI. Itu nanti bisa dites pada air seninya, BAB-nya, pada darahnya. Jika tidak ditemukan mungkin kalau sudah lama pada rambut dan atau kukunya. Nah tinggal bagaimana kita mau membuat stimulasi supaya persoalan ini tidak menjadi sia-sia. Kalau yang terjadi nanti prediksi kami jika langsung kepada pabrikan obat dan atau kepada saudari Penny ini bisa lepas. Karena ada jam yang tidak ketemu antara penyebab penyakit dengan pengobatan yang menimbulkan ada penumpukan kimia. Saran kami kepada Pak Rudi, kita telusuri satu demi satu agar nanti mereka tidak bisa terlepas dari jerat. Agar nanti tidak error in persona dia. Agar nanti tidak menjadi bias. Sekarang kalau kita perhatikan Ibu Penny kan sudah mengambil langkah yang abnormal. Tidak lazim negara melaporkan kejadian pidana. Itu tidak lazim. Nah ini kenapa itu terjadi? Apakah Penny sudah menyadari ada kelalaiannya atau ada sesuatu di baliknya? Kalau Mas Gunawan harus perhatikan Badan POM itu adalah regulator dan eksekutor. Dia satu tubuh, itu hermaprodit. Jadi dia jantan, dia betina. Ini membuat menjadi lumpuh sistem pengawasan obat kita. Dia ngasih izin, dia ngawasi ya. Bodoh wae. Dapatnya sulit, enggak diawasi. Ya korban. Mirip Sambo ya Bang? Ya mirip-mirip. Jadi kalau kita berharap
mumpung ada komunitas-komunitas seperti kawan-kawan Bang Rudi dan lain-lain, ini menggelitik bagaimana menghubungkan sebutan kematian ginjal akut dengan obat. Kami takut negara menggiring melalui Menteri Kesehatan tudingannya ke obat. Padahal jenengan tadi sebut ada 4 penyebabnya. Iya, karena kan saya dengar itu negara sudah siap-siap impor obat etanol ya untuk itu kan. Harganya di dunia sana udah sampai $3.000. Tapi ada tawar-menawar Menkes dengan produsen obat itu. Jadi 16 juta aja untuk satu penanganan pasien. Mohon maaf Mas Gunawan, itu yang tadi kami sebut jangan dalam kompetisi mereka. Sesungguhnya ini menjadi aksi korporasi menurut kami. Begitu sementara Mas Gunawan. Oke, Bang Iskandar. Ya, ke Mas Ezra nih, jadi ada kejahatan korporasi, mungkin Mas Ezra tadi udah menyebut bagaimana perusahaan tadi kan di BPOM seperti itu. Dan tadi tudingan kejahatan korporasi mungkin juga bisa menjadi hal nyata kalau memang di kemudian hari terbukti. Kan seperti itu. Nah, pandangan Mas Ezra silakan. Ya, ini sangat seru ya, jadi kita lihat dari awal gimana untuk masalah-masalah untuk gimana untuk menentukan sebabnya penyakit ini apa sih, itu kan belum jelas. Jadi saya ya betul, penyebabnya kita belum tahu apa penyebabnya. Itu kan cuma asumsi ya, jadi kita lihat kalau asumsi dari Kemenkes atau BPOM ketika ditarik turun, nah tapi belum ada hasil pembuktian yang benar-benar ini ya, datanya belum ada, datanya seperti apa, hasil otopsinya seperti apa. Nah itu yang harus kita lakuin khususnya untuk para korban-korban yang memang terkena gagal ginjal akut ini, untuk diotopsi bagi kita itu sebagai dasar kita istilahnya. Dasar kalau buat dasar apa yang penyebab apa yang buat mereka ini terkena gagal ginjal akut itu. Nah yang kedua itu betul tetap harus ada namanya perubahan sistem yang lebih baik lagi daripada BPOM. Jadi di sini jangan akhirnya kita lihat di sini semuanya salah-salahan, lepas tanggung jawab. Bilang ini bukan tanggung jawab saya, ini tanggung jawab ini industri farmasi. Karena memang kalau sesuai untuk sistem yang sekarang ya, itu semua tanggung jawab dari sistem farmasi. Untuk kedepannya kan mereka kan udah dapat itu sertifikat CPOB ya, CPOB-nya itu udah dapat itu, selesai itu sisanya adalah tanggung jawab dari farmasi. Nah kalau misalkan tanggung jawab farmasi, kita tahu namanya perusahaan, walaupun tidak mengesampingkan perusahaan ya, tapi namanya perusahaan kita cari untung lah istilahnya. Ketika dikasih keleluasaan seperti itu, apa gunanya kalau misalkan cuman terbitin izin edar aja. Nah itu yang perlu diperbaiki lagi, sistem yang saya ulangi terus dari tadi, sistem dari BPOM ya. Jadi gimana post marketnya itu benar-benar benar-benar diperiksa lagi. Karena mereka ini cuman melihat dari bahan bakunya dari uji klinisnya, tapi untuk produk jadi, untuk etilen, contohnya untuk EG dan DEG pun memang untuk secara internasional itu memang tidak ada ambang batasnya seperti apa, karena ini baru kan. Jadi ini untuk baru, waktu di rapat dengar pendapat kemarin pun dari BPOM bilang kayak seperti itu. Jadi kita belum tahu ambang batasnya karena memang di secara internasional belum ada untuk ambang batasnya. Untuk ambang batas bahan jadi ya, tapi bahan baku memang 0,1%. Nah sedangkan bahan temuan memang sudah banyak, ada yang 50%, 40% dan lain-lain. Nah itu yang perlu dirubah dari sistem itu kenapa harus ubah sistem, karena itu ketika ada kejadian pun mereka udah paham. Oke, ini batch-nya kita lihat aja dari batch berapa. Jadi kalau lebih baik lagi kan kalau kasus anestesi yang sebelumnya, mereka keluar satu barang, satu kali produksi ada satu sampel. Jadi kelihatan nih misalkan, kan bisa lihat dari batch number ya. Jadi misalkan satu sampel produksi, ya contoh ini produksi bulan Agustus. Nah itu udah ada sampelnya. Maksudnya ini hasil sampel bulan Agustus bla 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 bla, data-datanya.
Nah, jadi kita udah bisa lihat nih, oh ternyata ada perubahan dari sampel Agustus atau ke Oktober. Yang Agustus mungkin ada beberapa bahan yang beda dari bulan Oktober, contohnya seperti itu. Tapi tidak sampai di situ aja, karena kalau misalkan evaluasinya itu cuman internal, kita minta sampel dari sampel dari produsen, ya sama aja. Kita kasih sampel yang terbaik dong. Gak mungkin kita kasih sampel, nih ada sampel yang buruk, kita kasih ke BPOM. Emang sekarang udah gak ada sidak-sidak lagi ya? Nah, itu ya? sidaknya itu yang kurang. Jadi sidaknya itu kalau kita lihat lagi dari pernyataan dari RDP kemarin, sidak itu paling bisa 1 tahun 1 kali. 1 tahun 1 kali sidak secara langsung untuk tiap perusahaan. Tapi kalau 1 kali saya rasa kurang efektif, sangat kurang efektif. Nah makanya saya tekankan lagi, kalau misalkan kayak gitu, sidaknya pun jangan langsung di pabriknya atau bukan di pabriknya, coba kita lihat dari produk jadinya. Karena kalau misalkan kita kasih minta sampelnya, masih ada langkah untuk perusahaan-perusahaan yang nakal khususnya ya di sini untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Jadi itu yang menurut saya penting untuk dilakukan. Oke, terima kasih Mas Ezra. Balik lagi nih ke Bang Rudi. Jadi kita udah mendengar apa yang disampaikan Bang Iskandar sama Mas Ezra. Jadi mungkin ya masyarakat dan rakyat Indonesia setuju dengan apa yang dilakukan Bang Rudi dalam hal class action dan melaporkan Penny Lukito ke BPOM. Cuman tadi ada arah-arahan atau dari saran dari Bang Iskandar untuk tadi membentuk mungkin tim forensik di 28 forensik, di otopsi korban-korban 195 orang ini yang meninggal. Nah mungkin ada ke arah sana enggak nih Bang Rudi? Silakan Bang Rudi. Ya saya kira itu saran yang baik. Saya coba nanti definisikan diskusi ini hasilnya, kemudian akan saya coba sama teman-teman. Karena memang Jakarta itu lebih banyak dari daerah lain. Kalau terakhir itu 80 orang yang diduga ginjal akut. Bahkan kalau Anda, besok hari Selasa dan hari Kamis, hari Selasa, hari Jumat itu jadwal khusus anak-anak balita yang mengalami gangguan ginjal akut di penyakit dalam lantai 2 Cipto Mangunkusumo. Itu ratusan orang bos. Sedih bos, ya Allah. Luar biasa, kejadian luar biasa. Kejadian kemanusiaan yang luar biasa. Jadi terakhir saya sampaikan bahwa, iya, saya minta melalui forum ini Presiden Jokowi untuk bisa turun menyelesaikan atau menginvestigasi kasus ini dengan baik seperti pada kasus-kasus yang lain. Yang kedua, YLK itu bubarin aja deh. Sampai hari ini nggak ada omongannya. Kak Seto itu kemana? Itu kan balita yang sakit. Komnas HAM mana gitu loh. Jadi ya Allah kita jadi miris bos. Nanti Aris Merdeka Sirait kita undang ke sini Bang Rudi. Kalau perlu ya. Ngapain aja selama ini. Jadi ada sesuatu yang lebih lebih tren, lebih viral baru datang. Kalau yang ini karena nggak ngetren, nggak viral, tapi anak udah meninggal pasti pelan-pelan meninggal, nggak ada kehadirannya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Oke, Bang Iskandar, mungkin saran yang lebih tajam tadi ada pembubaran YLKI, Kak Seto kemana, Aris Merdeka Sirait jangan hanya ngurusin artis kan. Jadi ini ada 195 anak balita. Di Jakarta ada 135, 63 meninggal. Itu Jakarta, epicentrum gagal ginjal akut di Indonesia itu ada di Jakarta. Nah ini kan tadi sarannya udah diterima Bang Rudi tentang forensik. Apalagi saran yang mungkin lebih tajam untuk negara? Silakan Bang Iskandar. Kalau saran kita tadi jangan terjebak di kontestasi mereka. Ini larinya kita sebut tadi, ini kalau bahasa awamnya perang dagang ini. Jangan sampai di situ, jangan nanti kita ikut aura. Saya sudah sebut tadi, Menteri Kesehatan menyebut pertama kali ini karena bakteri. Lalu disebut oleh Pak Budi Gunadi bahwa ini menjadi gagal ginjal akut setelah beliau bertelpon-telponan dengan salah satu profesor di Inggris. Artinya tidak ada uji klinis. Malah IDAI kemarin dimarah-marah di DPR.
Lawang yang menemukan samplingnya adalah Ikatan Dokter Anak Indonesia, jadi dimarah-marah. Jadi ada hal-hal yang tidak rasional yang kami harap masyarakat jangan masuk di situ. Kami berharap agar kembali tadi, anak-anak bangsa sakit dikasih makan obat. Saya perbaiki tadi ya, Sra. Di skala dunia internasional itu 56 mg itu etil di dalam tubuh kita masih hidup. Nah, untuk mendapat 56 mg itu berapa ratus botol? Karena per botol itu hanya 0,1 mg. Kami takut terjebak di kontestasi obat. Tapi kalau kita ingin tahu apa penyebab ratusan anak jadi gagal ginjal? Itu dulu. Karena disebut gagal ginjal, apa? Bukan sakit, lalu minum obat, lalu disebut gagal ginjal. Enggak, anak-anak kita ini sakit dulu. Enggak bisa pipis, pipisnya dikit, dibawa ke dokter. Obat-obat selama ini di dokter dan atau rumah adalah seperti yang dibawa Bang Rudi. Kalau nanti ada pembuktian hukum, repot Bang Rudi membuktikan ratusan botol harus dikonsumsi untuk menemukan 56 mg di tubuh si anak. Kami takut itu terjebak. Jadi baiknya nanti rame-rame ingin tahu apa penyebabnya. Supaya Pak Budi Gunadi kan punya kewenangan. Forensik dong, autopsi dong. Supaya nanti dokter-dokter di bidangnya menyebut gagal ginjal akut pada anak usia 14 tahun ke bawah diprediksi karena A, B, C, D. Bukan langsung konklusinya adalah obat. Ini sesat ini. Enggak ada penelitian konklusinya obat. Lomba-lombaan ini BPOM menyebutkan 6 jenis produk obat. Menteri menyebut 120. Kita ketawa itu. Kalau mau jujur sekarang ada disebut 3 pabrikan. Terus yang diumumkan Pak Budi Gunadi ratusan itu kok nggak diperiksa? Nah ini jadi kami berharap agar publik masyarakat yang masih punya nurani seperti komunitas kelompoknya Bang Rudi, ada komunitas lain. Mari saling mengelaborasi untuk mendapatkan yang hakiki. Jangan digiring kita rame-rame nyeruduk pabrik obat. Ini keliru, ini ada jam, ini benang putus. Nanti kalau saya pengacara pabrik obat, saya bilang sama Pak Rudi di pengadilan, tolong Pak Rudi mana hasil laboratorium menyatakan bahwa itu ada obat di dalam klien Bapak. Tepar. Nah negara yang harus melakukan eksplorasi terhadap penyebab gagal ginjal akut. Baru nanti salah satu komponennya adalah kimia itu. Kalau itu rasional. Prediksi kami Mas Gunawan. Maaf Bang Rudi. Anak bangsa ini menjadi gagal ginjal akut. Ini adalah makanan minuman cair. Yang dikonsumsi berbulan-bulan bertahun-tahun. Kami sempat menyampaikan ke DPR itu. Tolong diperiksa 5 tahun terakhir. Pabrik makanan minuman cair yang digemari anak-anak kecenderungannya itu penyebabnya. Adapun obat adalah penambah banyaknya unsur kimia di dalam tubuh anak bangsa kita yang meninggal karena gagal ginjal akut. Begitu Mas Gunawan. Oke, terima kasih Bang Iskandar. Mas Ezra, jadi udah denger nih apa kata Bang Rudi atau kata Bang Iskandar. Jadi banyak hal-hal yang menarik kalau saya lihat di sini kan. Apa penyebab gagal ginjal akut ternyata bisa melebar ke 5 sampai 10 tahun. Anak-anak itu makan minum apa. Sementara kalau kita bawa anak ke dokter anak, pasti dokternya bilang jangan makan mie instan dahulu. Kan seperti itu. Minuman yang ada campuran pengawet berwarna, seperti itu. Setuju nggak nih apa yang dikatakan Bang Iskandar? Silakan Mas Izra. Ya, kalau kita lihat lagi dari apa yang sedang ramai-ramai sekarang juga itu masuk juga. Jadi dari makanan dan minuman itu bisa menjadi penyebab. Karena entah itu dari zat pengawetnya, pemanis buatan, dan lain-lainnya. Pewarna juga bukan di situ. Nah makanya dari itu gak ulang-ulang lagi sih, sebenarnya intinya sama aja bolak-balik. Badan POM, makanan minuman pun badan POM. Dan gini loh Mas Gun, untuk makanan dan minuman itu lebih rendah. Maksudnya lebih mudah ya, lebih mudah untuk didapatkan untuk BPOM ya. Jadi untuk PIRT pun udah bisa makanan minuman. Jadi nggak perlu sampai ke
bahan kimia dasar ya untuk uji lab yang lebih meningkat enggak. Memang itu ditujukan sisi baik ya. Memang untuk UMKM yang untuk uji lab mungkin terbilang mahal dipermudah. Cuman kan di sini kita punya apa? Masalah lain lagi kalau seperti itu. Jadi di situ anak bangsa kita di sini dirugikan. Itu yang dipertaruhkan itu. Dan kalau sampai ada kontestasi untuk perang obat itu ya, itu lebih brengsek lagi menurut saya. Itu yang paling brengsek. Mafia obat ya. Mafia obat. Apalagi yang mempertaruhkan anak bangsa. Itu benar-benar brengsek kalau menurut saya. Jadi untuk itu semuanya kuncinya sebenarnya untuk pengawasannya. Pengawasan dan sistem yang lebih diperbaiki lagi. Karena semuanya itu penyebabnya, betul kata Bang Iskandar, ya gitu. Dari makanan dan minuman, kita lihat untuk anak-anak yang sebelum rame ini ya, sebelum rame gagal ginjal akut yang tiba-tiba ratusan, minuman anak-anak kecil khususnya ya, saya punya teman sendiri, itu dia meninggal ketika umur berapa ya, kira-kira 14 tahun, karena dia suka minuman kemasan itu loh, minuman kemasan yang di pinggir-pinggir jalan ya, sudah Bepom. Saya tahu mereknya juga dan itu sudah Bepom. Cuman itu kan sebenarnya ada peruntukannya ya. Kita lihat memang kelalaian orang tua juga yang membiarkan seperti itu. Cuman Bepom kan harusnya lebih perhatikan lagi banyak-banyak zat-zat lainnya yang mungkin bisa membahayakan. Jadi di situ minuman itu dia minum rutin konsumsi. Mungkin hampir tiap pulang sekolah lah di warung-warung dan lain-lain, akhirnya gagal ginjal dan meninggal. Nah di situ, jadi betul itu fungsi pengawasan dari Bepomnya itu harus dilihat lagi. Zat makanan apakah ini yang bisa dipantau. Jadi evaluasinya tuh mungkin harus lebih general lagi. Entah jangan di obat aja, karena betul kata Bang Iskandar, belum tentu itu obat aja. Tapi ada lagi yang namanya dari makanan dan minuman, apalagi untuk pengawasan yang lebih rendah. Itu lebih rentan untuk disalahgunakan oleh pengusaha-pengusaha ya di sini ya. Ya Oke, itu Mas Ezra, kita udah mendekati 1 jam ini. Mungkin ada closing statement. Jadi mungkin makin bisa mengerucut dan penjelasannya memang akan lebih kompleks. Cuma memang benar Bepom itu sebagai provos, paminal kan repot juga. Jadi ternyata ada Sambo versi kesehatan kan begitu. Silakan untuk closing statement dari Bang Rudi mungkin bisa disampaikan ke Presiden Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia. Silakan Bang Rudi. Iya, komentar yang disampaikan Pak Iskandar maupun Bung Reza bahwa ya betul memang mungkin indikatornya bukan hanya obat. Tapi kalau bayi umur 2 tahun gagal ginjal, masa beliau membeli makanan jajanan nggak mungkin. 8 bulan juga ada. Ya mungkin gejala lain atau susu segala macam. Jadi mungkin saja seperti itu. Tapi ini memperkaya kami untuk bisa kami komitmen terhadap korban ginjal akut yang diakibatkan oleh syukur-syukur obat sirup, syukur-syukur gitu loh ya. Syukur-syukur itu menjadi tanggung jawab BPOM. Soal kemudian ada penyebab lain, perlu kehadiran negara untuk bisa membuat tim khusus dalam rangka mengevaluasi, menginvestigasi kenapa sih sebenarnya kematian anak-anak balita itu hadir di 2-3 bulan belakangan ini. Saya berharap kepada Presiden Joko Widodo untuk bisa turun melakukan upaya investigasi, syukur bisa dicopotlah kepala BPOM itu, udah kelamaan juga, ganti yang lain Bapak, agar supaya juga menghindari sesuatu yang kelamaan itu jadi nggak sensitif memang. Kita duduk lama-lama itu nggak sensitif. Jadi memang harus ada regulasinya diatur supaya bisa melakukan regulasi sebagaimana tupoksinya. Saya kira itu dari saya. Oke, terima kasih Bang Rudi. Silakan Bang Iskandar untuk closing statement-nya. Iya Mas Gunawan, jadi kami berharap agar setelah
kesedihan yang sia-sia, kami menyesalkan itu, jangan terjadi kematian berikut adalah korporasi yang tidak bermasalah, tidak bersalah, menjadi mati pegawainya, buruhnya puluhan ribu. Jangan ini sistematis karena persaingan tadi. Jadi kami hendak mengatakan pemerintah jangan terjebak. Apalagi masyarakat terjebak pada benci kepada ratusan produk ini. Pernah satu kesempatan lalu obat ini nggak ada di apotek dan tidak mau diedarkan. Mas Gunawan tahu apa yang terjadi? Anak-anak bangsa kita yang tidak sakit gagal ginjal nggak bisa menikmati obat itu. Gimana itu? Nah jadi jangan, kita ini kan bangsa simsalabim. Kalau dianggap ada tikus, gudangnya aja dibakar, kan begitu. Dia nggak mau nyari tikusnya gitu. Nah kalaupun lebih banyak tikusnya kan lebih mudah menjeratnya. Jadi kami melihat jangan sampai kami berharap agar jangan sampai kita terjebak kepada apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau sekarang mengutip kondisi yang ada dan pernyataan dari Bang Rudi, terjadi persaingan yang tidak sehat kok antara Kepala Badan POM dengan Pak Menteri. Itu udah dari gambaran dulu, dari mulai zaman Pak Sampurno Kepala Badan POM terus sampai sekarang begitu terus tuh. Kayak kucing dengan tikus gitu ya. Nah jadi kalaupun itu terjadi di antara mereka, jangan sampai rakyat dirugikan. Kalau sekarang Ibu Penny melapor ke Mabes Polri, kami memastikan agak sulit untuk polisi menjerat 3 pabrikan itu. Karena Penny menggunakan data saintifik apa, hasil dari autopsi apa, menuduh pabrikan itu. Yang di tangan Penny yang ada kimianya. Yang di pabrik dia kan belum tentu ada. Jadi jangan langsung konklusinya adalah obat. Seperti tadi Bang Rudi sebut, bayi 2 bulan 3 bulan bisa jadi dari susu. Yang baik adalah inherent pemerintah menemukan ini. Tapi kami kayaknya apatis ya bahwa presiden akan mau turun Pak Rudi. Karena ini bukan kayak Kanjuruhan. Meninggalnya di satu titik yang kejadiannya luar biasa serem. Kalau itu Pak Jokowi turun. Ini meninggalnya sporadis Pak. Di 28 provinsi Pak Presiden gak ngelihat. Gak ada TV yang melihat proses kematian. Ini psikologinya kami lihat di situ. Tapi walaualam insya Allah bukan gitu yang terjadi. Kita harap harapan dari masyarakat agar Presiden mau turun tangan itu terjadi. Tapi sepertinya kecil kemungkinannya. Tapi kecil pun kita berharap itu terjadi. Begitu Mas Gunawan. Oke, terima kasih Bang Iskandar. Silakan Mas Ezra untuk closing statement-nya. Ya, seru juga ya untuk diskusi sekarang. Malam hari ini ya, gitu tak kunjung lagi gimana terakhir pesan saya juga untuk BPOM di sini untuk gimana untuk memperbaiki sistem yang lebih baik. Jadi ketika ada kejadian-kejadian kita lebih mudah untuk evaluasi, kita bisa lihat cepat untuk kondisi evaluasi seperti apa, permasalahannya cepat ditemukan dan semuanya tidak lama di sini. Tidak menunggu korban dulu ya. Jangan pokoknya jemput bola lah istilahnya. Karena namanya pengawasan, bukan pemberi izin ya. Bukan perizinan, bukan badan perizinan obat. Tapi badan pengawasan obat dan makanan. Kalau cuman kasih izin dan habis itu lepas, tunggu ada pengaduan baru dicopot izinnya. Untuk apa? Itu bukan badan pengawasan. Jadi untuk lebih baik lagi, coba diperbaiki lagi untuk pra-marketnya dan post-marketnya. Sehingga tidak ada korban. Jadi tidak menunggu korban dulu, kita baru beraksi. Jadi lakukan hal-hal preventif lebih baik ya. Jadi itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Rudi, Bang Iskandar, Mas Ezra. Semoga bisa mencerahkan bangsa ini, rakyat Indonesia dan termasuk tadi permintaan khusus ke Presiden Jokowi untuk turun mengenai kasus gagal ginjal akut. Demikian pemirsa EZTV, bincang-bincang di studio EZTV yang begitu seru, begitu mencerahkan. Semoga bisa menjadi panduan Menteri Kesehatan, Kepala BPOM, Kapolri, Presiden Jokowi untuk melihat
secara komprehensif kasus gagal ginjal akut ini? Salah obatkah, salah produsen obatkah, atau salah Menteri Kesehatan atau Kepala BPOM sendiri? Atau seperti Amerika, hanya ada 2 penyuplai dana kampanye, militer dan kesehatan. Jangan sampai terjadi di Indonesia hal-hal seperti itu. Saya Moh Gunawan Indonesia undur diri, salam Pemuda Indonesia.